adik-adik semua yang telah hadir dan mendengarkan kunjungan kakak pada pagi hari ini. Sebelum kalian mengikuti kunjungan kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Apridayanti, kakak dari mahasiswa D3 Kesehatan Gigi di Poltekkes Universitas Kupang. Nah, jadi adik-adik semuanya, sebelum itu kakak mengucapkan terima kasih banyak kepada adik semua. Kita akan menjelaskan tentang lubang gigi. Nah, tapi untuk adik-adik semuanya di sini kakak akan memberikan video. Sebelum itu adik-adik menonton dulu, baru nanti kakak akan menjelaskannya. Ya. Siang hari yang cerah, terlihat seorang anak membawa permen yang amat ia sukai. Ia memakannya dengan lahap dan tidak menyadarinya akibat buruk dari permen yang ia makan. Ayo kakak mandi dulu ya, terus kita makan yuk. Iya mama. Pada malam harinya, anak tersebut masih memakan permen yang ia sukai. Kakak jangan makan permen terus dong. Kalau suka makan permen, giginya bisa bolong loh, terus sakit. Kakak boleh makan permen? Boleh banget. Tapi jangan lupa gosok gigi ya. Mama, nggak usah gigi, mamanya makan permen aja. Anak tersebut dengan lahap makan makanan sampai lupa menggosok gigi dan langsung tidur. Di malam hari, kumat datang. Dia ingin merusak gigi anak yang tidak gosok gigi. Nyam, 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 nyam. Aku kuman sedang makan gigi. Hari itu, anak bangun dan mengeluh giginya sakit sekali sambil menangis. Loh kakak kenapa? Giginya sakit. Aduh. Ayo kita pergi ke dokter gigi sekarang. Permisi dokter, ini anak saya mau periksa gigi dok. Silahkan masuk, silahkan duduk di kursi gigi ya. Aduh, gigiku kelamin. Oh iya, nih banyak yang berlubang. Kamu tahu nggak kenapa gigimu bisa sakit? Kamu terlalu banyak makan makanan kesukaan si kuman. Permen, coklat, donat, aroma manis, soda, kayak Coca-Cola, Sprite, dan es krim itu bikin gigi kita berlubang. Suka banget si kuman. Makanan manis ini adalah kesukaan si bakteri di gigi kita. Gigi kita yang tadinya sehat jadi berlubang dan sakit. Hanya dengan gosok gigi, kuman bisa kabur menghilang. Dan sekarang gigi jadi putih bersih, cerik, tara. Jangan lupa gosok gigi 2 kali sehari, pagi sebelum sekolah dan malam sebelum tidur. Ingat ya. Nah, kalau kamu gosok gigi, gigimu jadi putih bersih seperti ini. Bukan bolong kayak gini. Ini kan gigimu. Baik adik-adik, tadi kan adik-adik sudah menonton video tentang kenapa gigi bisa sakit. Jadi kakak mau tanya sebelum kakak menjelaskannya, dari video yang sudah kakak tunjukkan, mungkin adik-adik bisa menangkap atau menerima kenapa sih bisa sakit gigi itu? Coklat, tadi dia suka makan permen. Sering makan permen, habis itu Dia makan coklat. Habis dia sikat gigi langsung tidur. Nah, di sini yang paling pentingnya itu si anak ini karena dia malas menggosok gigi dan tidak mau mendengarkan perkataan ibunya disuruh pada saat menggosok gigi. Nah, di sini kakak mau menjelaskan kenapa gigi bisa sakit. Jadi adik-adik kenapa gigi bisa sakit? Nah, yang seperti yang sudah kita lihat di video tadi, kenapa gigi bisa sakit? Itu penyebabnya ialah dari anak tersebut malas menggosok gigi. Malas menggosok gigi, habis itu suka makan Coklat. manis seperti apa tadi?
Coklat. permen. Nah, jadi untuk adik-adik semua, coklat permen itu bisa menyebabkan gigi sakit, dan kalau gigi sudah sakit berarti gigi sudah berlubang. Kita juga mau tanya, kenapa sih gigi kita bisa berlubang? Malah sikat gigi. Tadi suka makan permen. Ya, malah sikat gigi gara-gara makan permen. Jadi adik-adik, kenapa gigi kita bisa berlubang? Itu dikarenakan dari sisa-sisa makanan kita tadi yang tidak dibersihkan. Makanya di sini Lah kenapa gigimu bisa sakit? Kamu terlalu banyak makan makanan kesukaan si kuman. Nah, jadi adik-adik di sini suka makanan yang disukai oleh kuman. Nah, contohnya seperti permen ini tadi, permen, seperti permen, coklat, donat, es krim, soda, gula, atau manis bisa disebut dengan rambut ini. Nah, jadi adik-adik permen ini kan dia kan manis dan lengket. Jadi itu sebagai makanan kesukaannya kuman. Nah, jadi untuk adik-adik semua, setelah makan permen atau makan coklat, sebaiknya adik-adik berkumur-kumur terlebih dahulu menggunakan air putih. Nah, habis berkumur-kumur dengan air putih, nanti waktu misalnya adik-adik lagi bermain dengan teman-teman dan adik-adik lagi makan permen, jadi adik-adik bisa kayak berkumur-kumur dengan air putih. Nah, habis itu waktu adik-adik pulang ke rumah, jangan lupa untuk mengusap gigi. Nah, selanjutnya ini coklat. Coklat ini kan jenis makanan yang lengket. Nah, kamu tanya sih siapa yang suka makan coklat? Saya. Suka makan coklat. Nanti pas waktu habis makan coklat itu pasti coklatnya nempel di gigi. Ya. Nah, jadi untuk adik-adik semua habis makan coklat itu sebaiknya itu minum air putih juga. Minum air putih, kenapa kesalahan minum air putih? Karena tidak mungkin adik lari pulang ke rumah untuk menggosok gigi. Jadi cara yang efektif juga bisa dengan berkumur menggunakan air putih. Nah, habis itu di sini juga ada donat. Donat. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa donat bisa menyebabkan gigi berlubang? Nah, jadi donat ini yang sela-selanya ini bisa menempel di sela-sela gigi. Apalagi kalau adik-adik yang punya gigi yang jarak-jarak ataupun yang gigi yang memang sudah berlubang. Di sini siapa yang punya gigi yang jarak ataupun yang punya insul ataupun yang punya gigi berlubang? Gigi lubang. Nah, jadi untuk adik-adik sisa-sisa makanan seperti donat ini nanti habis makan itu dia bisa nyangkut di sela-sela bagian gigi adik-adik tersebut. Nah, jadi untuk adik-adik semua biasakan untuk menjaga kebersihan gigi dulu seperti yang kami bilang tadi, menggosok gigi. Nah, kalau belum menggosok gigi sebaiknya untuk berkumur-kumur menggunakan air putih. Nah, es krim juga dapat menyebabkan gigi berlubang. Kenapa? Karena es krim dikandungan es krim pada gulanya. Habis itu kan gula itu juga menjadi makanan kesukaan kuman. Itu minuman bersoda. Minuman bersoda kan suka minuman yang bersoda. Minuman bersoda juga tidak baik untuk kesehatan gigi dan mulut karena minuman bersoda juga ada yang bersifat asam dan manis. Selanjutnya ini gulali atau aroma manis yang biasa disebut dengan rambut nenek. Siapa yang pernah sering makan rambut nenek ini? Gimana rasanya adik? Dengan cara menggosok gigi, dengan cara membersihkan gigi, adik-adik bisa mencegah namanya gigi berlubang. Jadi untuk adik-adik semuanya, kakak minta, kakak harapkan bisa lagi membersihkan gigi ya. Nah, kakak di sini mau tanya, adik menyikat gigi itu kapan saja? Pas mau mandi salah. Mau mandi ya. Mandi saja. Nah, dari adik-adik menggosok gigi itu pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Nah, tadi kita sudah ada di video juga. Iya. Dan sekarang gigi jadi putih bersih, celik, tarang. Jangan lupa gosok gigi 2 kali. Nah, di sini akan sudah menjelaskan ini gosok gigi 2 kali sehari. Gosok gigi 2 kali sehari. Tadi pagi dan malam. pagi dengan malam, pagi sehabis sarapan dan malam sebelum tidur. Tidur. Pagi sebelum sekolah dan malam. Nah, jadi untuk adik-adik semua pasti waktu mau berangkat sekolah pasti sarapan pagi toh? Iya. Nah, jadi untuk adik-adik semua waktu pagi sehabis sarapan itu pastikan adik-adik makan. Nah, pasti sisa-sisa makanan itu akan menempel di sela gigi adik-adik. Nah, jadi untuk itu adik-adik habis makan tunggu dulu beberapa menit baru adik-adik sikat gigi.
habis sikat gigi, pastikan mulut adik-adik terasa segar semuanya. Nah, misalnya kalau adik-adik bisa makan pagi, tidak menggosok gigi, pasti di situ ada sisa-sisa makanan yang habis adik-adik makan tadi. Contohnya misalnya adik-adik ada makan sayur, misalnya makan sayur kangkung, misalnya kangkungnya ada yang di gigi adik-adik, pasti gimana? Rasa malu atau tidak? Malu. Jadi untuk adik-adik semuanya, selain itu dari rasa malu dan bisa untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut adik-adik agar terhindar dari lubang gigi. Kalau sudah gigi berlubang akan menyebabkan sakit gigi. Nah, selanjutnya ini sebelum tidur. Di sini siapa yang malas menggosok gigi pas sebelum tidur? Saya. Nah, untuk adik-adik semua, kamu kasih tahu jangan malas menggosok gigi. Kenapa? Karena pada malam hari itu bakteri dalam mulut adik-adik itu dia akan berkembang lebih aktif. Nah, jadi kan waktu dari pagi, siang, sampai menjelang malam itu kan pasti adik-adik makan. Nah, kalau tidak makan, pasti kan sisa-sisa makanan itu tadi akan menyangkut di sela-sela gigi adik-adik. Nah, jadi sisa-sisa makanan itu tadi akan menjadi makanannya kuman. Nah, jadi makanannya kuman. Nah, kuman di situ akan menggerogoti gigi adik-adik sampai berlubang. Sebelum tidur, ingat ya. Nah, kalau kamu gosok gigi, gigimu jadi putih bersih seperti ini. Nah, jadi manfaatnya kita menggosok gigi itu, gigi kita bisa dapat lebih tampak, lebih putih bersih. Gigi bersih, nah terbebas dari penyakit-penyakit gigi seperti yang saya bilang tadi, sakit gigi. Nah, kita dari semua wajib menggosok gigi ya. Iya. Nih, bukan bolong kayak gini. Ini kan gigi. Nah, kamu tanya kalau gigi adik-adik sudah begini gimana? Malu atau tidak? Malu. Nah, jadi untuk adik-adik semua dari sekarang belajar untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut agar tidak terjadi seperti ini. Kalau sudah terjadi seperti ini juga tidak baik. Imu. Nah, jadi adik-adik cukup sampai di sini penyuluhan kakak tentang gigi berlubang dan penyebab sakit gigi. Jadi untuk adik-adik semua mungkin ada yang ingin bertanya dari penyuluhan kakak tadi yang sudah menonton video. Ada. Tadi kakak ada bilang menggerogoti. Menggerogoti itu apa? Ya, ada yang menggerogoti itu seperti kayak dia memakan gigi adik-adik. Menggerogoti perlahan-lahan dan menggerogoti dari lubang kecil sampai lubang besar. Mungkin tidak kelihatan dan menggerogoti awalnya dan berbentuk seperti bintik hitam. Jadi kalau gigi adik-adik sudah mulai berbintik hitam, berarti itu sudah mulai terjadinya pembentukan lubang gigi. Nah, lubang gigi tersebut itu disebabkan oleh kuman yang menggerogoti tadi itu memakan gigi adik-adik. Ada lagi? Misalnya kalau sikat gigi itu kenapa harus 2 kali? Ya, kenapa harus 2 kali? Jadi adik-adik waktu pagi kan, pagi sesudah makan itu kan pasti kan adik-adik makan. Jadi waktu adik-adik makan itu pasti ada sisa-sisa makanan dalam mulut adik yang nyangkut. Nah, habis itu kenapa malam hari? Nah, pastikan satu hari itu adik-adik pasti banyak mengonsumsi makanan-makanan seperti makanan manis, makanan lengket, dan makanan yang berserat. Nah, di situ kalau tidak dibersihkan pada malam hari, kalau adik-adik langsung tidur tidak menggosok gigi, nah itu tidak baik dan itu menjadi makanan kesukaannya kuman. Jadi untuk adik-adik semua setelah satu hari penuh pasti adik-adik banyak mengonsumsi makanan manis, makanan lengket. Jadi pada malam hari itu juga harus menggosok gigi agar gigi adik-adik bersih, terbebas dari namanya sakit gigi itu tadi. Jadi kalau sisa-sisa makanan dalam gigi adik-adik itu harus dibersihkan agar kuman-kuman di dalam mulut tidak berkembang biak. Jadi ada lagi yang mau bertanya? Ada. Nah, kita tidak boleh sikat gigi 3 kali atau bisa? Harus banyak. Iya, kalau misalnya pagi ataupun siang ataupun dengan malam hari walaupun mau 3 kali, nah itu juga lebih baik. Kenapa? Karena pada waktu makan pagi dan makan siang adik-adik juga boleh menggosok gigi, itu juga lebih baik. Kan tidak ada lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk adik-adik semua kalau menggosok gigi lebih juga tidak apa. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ada.
Tadi kayak pas di penyebab gigi berlubang itu tadi ada minuman bersoda. Nah tadi kakak jelaskan kalau penyebab gigi itu tuh makanan manis dan lengket, tapi minuman bersoda itu tidak lengket. Nah, Ade, jadi di minuman bersoda itu ada kandungan gulanya, kandungan gula dan kandungan asam. Jadi kalau gula dengan asam bersatukan itu menyebabkan gigi adik-adik semua menjadi terkikis oleh asam itu tersebut. Jadi untuk adik-adik semua kita tidak melarang untuk adik-adik tidak minum itu minuman bersoda, boleh, tapi secukupnya saja dan ingat untuk membersihkan gigi atau menggosok gigi setelah minum minuman seperti yang bersoda tadi. Walaupun dia tidak lengket, tapi di situ ada kandungan gula. Nah, kandungan gula itu bisa menempel di gigi. Ada yang mau lagi bertanya tentang gigi berlubang ini tadi. Nah, di sini kakak juga menyarankan untuk adik-adik untuk periksa gigi. Yang seperti yang di gambar tadi, jangan periksa gigi pada waktu gigi sakit. Nah, jadi kakak di sini memberitahukan kepada adik-adik waktu memeriksakan gigi ke dokter gigi ialah 6 bulan sekali untuk yang dewasa, dan untuk adik-adik semua 3 bulan sekali. Nah, jadi untuk adik-adik semuanya periksakan gigi ke dokter minimal 3 bulan sekali untuk adik-adik. Nanti bilang dengan mama saya harus periksakan gigi ke dokter gigi. Jadi untuk adik-adik semua sudah mengerti? Mengerti. Nah, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah mau mendengarkan kunjungan kakak pada pagi hari ini tentang lubang gigi dan penyebab sakit gigi. Nah, jadi untuk adik-adik semuanya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.